warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Andrian, NPM 198140037. Pada video ini, saya akan mempresentasikan perancangan bangunan klinik gigi dan rumah tinggal Haryamanto, mulai dari analisa non-fisik, analisa lahan atau analisa fisik bangunan, konsep, dan perancangan atau gambar pradesain. Baik, kita masuk ke analisa non-fisik, yaitu yang pertama analisa pelaku atau penghuni. Dalam analisa pelaku atau penghuni ini, terdapat beberapa pelaku, diantaranya pelaku ayah dengan nama Haryamanto, umur 42 tahun, pekerjaan dokter gigi, dan memiliki hobi membaca, otomotif, dan membuat kerajinan tangan. Yang pelaku kedua yaitu ibu dengan nama Analina Juliani dengan umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dan memiliki hobi memasak, menonton TV, membaca, dan merawat tanaman. Dan selanjutnya pelaku yang ketiga atau penghuni ketiga yaitu anak pertama dengan nama Elsa Endasari, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa, hobi bernyanyi, merawat tanaman. Dan pelaku yang keempat yaitu atau anak yang kedua dengan nama Widya Spidik, umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, dan memiliki hobi menggambar, bermain bulu tangkis, dan membaca. Baik, kita masuk ke analisa selanjutnya yaitu analisa aktivitas dan kebutuhan ruang. Pada analisa aktivitas dan kebutuhan ruang ini terdapat pelaku atau penghuni seperti ayah, ibu, anak pertama, dan anak kedua yang memiliki aktivitas dan memiliki kebutuhan ruang. Contohnya saja yaitu ayah memiliki aktivitas tidur. Dari aktivitas tidur dengan aktivitas tidur sehingga mendapatkan kebutuhan ruang yaitu kamar tidur utama. Contohnya lagi seperti ayah memiliki aktivitas sholat. Dari aktivitas sholat itu memiliki atau membutuhkan kebutuhan ruang yaitu ruang sholat atau musola. Begitu juga dengan beberapa aktivitas ayah lainnya. Begitu dengan ibu, aktivitas ibu, anak pertama dan anak kedua yang memiliki aktivitas dan memiliki kebutuhan ruang. Selanjutnya yaitu analisa khusus praktek pada klinik gigi. Pada analisa khusus praktek ini yang terdapat beberapa pelaku diantaranya yaitu dokter gigi atau ayah, asisten dokter, pasien, dan petugas administrasi. Contohnya saja dari analisa khusus praktek ini di ruang praktek klinik gigi, pelakunya dokter gigi atau ayah memiliki aktivitas buka praktek klinik gigi. Dari aktivitas buka praktek klinik gigi ini sehingga membutuhkan kebutuhan ruang yaitu ruang klinik gigi. Contohnya lagi dari aktivitas dokter yaitu menyiapkan peralatan tambahan sehingga dari aktivitas tersebut membutuhkan ruang praktek atau pemeriksaan. Begitu juga dengan beberapa pelaku yang lainnya seperti asisten dokter, pasien, dan petugas administrasi yang memiliki aktivitas dan dari beberapa aktivitas tersebut sehingga menghasilkan kebutuhan ruang. Selanjutnya kita masuk pada analisa kebutuhan ruang pada rumah tinggal. Dari beberapa aktivitas berlaku sebelumnya yaitu hingga mendapatkan ruang dari beberapa aktivitas tersebut seperti contohnya yaitu teras, ruang tamu, kamar tidur utama, kamar tidur anak, ruang keluarga, ruang makan, ruang sholat atau musola, ruang praktek klinik, ruang baca, dapur, kamar mandi, ruang cuci jemur, gudang, dan garasi atau karpet penghuni. Dan selanjutnya itu analisa kebutuhan ruang pada praktek klinik gigi. Dari beberapa aktivitas di klinik gigi terdapat ruang yaitu ruang klinik gigi, ruang praktek atau pemeriksaan, ruang tunggu atau administrasi, ruang istirahat pegawai, kamar tidur utama atau dokter, kamar mandi klinik, dan karpet pengunjung. Selanjutnya kita masuk pada analisa besaran ruang.
yaitu pada rumah tinggal. Saya ambil di sini contohnya seperti ruang teras, yaitu memiliki jumlah pelaku yaitu ada 4 orang, diantaranya ialah ayah, ibu, anak 2, dan tamu 2. Dari area besaran pelaku didapat 6 dikali 0,8 sama dengan 4,8. 0,8 itu adalah ukuran manusia atau sirkulasi manusia. Begitu dengan furniturnya atau jumlah besaran furniturnya, yaitu di sini saya memberikan 2 furnitur, diantaranya yaitu kursi 2, meja 2, sehingga didapat besarannya 0,75. Selanjutnya masuk ke aktivitas pelaku. Di aktivitas itu pelaku plus furnitur ditambah sehingga menghasilkan 5,5. Selanjutnya masuk ke besaran aktivitasnya, yaitu 20 dikurang 30%, atau besaran area pelaku dikurang furnitur jumlah atau besaran furnitur, sehingga didapatkan hasilnya 1,11. Sehingga luasan dari pelaku, furnitur, dan aktivitasnya didapat 6,66. Sehingga peletakan furnitur pada teras diantaranya ini, yaitu terdapat furnitur kursi 2 dan meja 1, sehingga besaran ruang yang diperlukan yaitu dengan ukuran 4 kali 1,7, sehingga dapat luasan 6,8 meter persegi. Saya ambil contohnya satu lagi seperti pada ruang tamu. Jumlah pelakunya ialah ada 4 ayah, pertama 1 ayah, 2 ibu, 3 anak, dan 4 tamu, sehingga besaran area pelaku atau A 6 dikali 0,8 sehingga menghasilkan 4,8. Saya di sini menambahkan beberapa furnitur, diantaranya yaitu sofa 6, meja 1, rak 1. Dan aktivitas pelaku, dari aktivitas itu pelaku ditambah furnitur mendapat hasil 7,42, sehingga besaran aktivitas 20% dikurang 30%, atau area besaran pelaku dan besaran furnitur menghasilkan dengan jumlah 1,484, sehingga luasan yang dapat antara pelaku, furnitur, dan aktivitasnya ialah 8,904. Sehingga berikut adalah gambar layout atau peletakan furnitur. Sehingga besaran ruang yang diperlukan ialah 4 kali 4 meter persegi, sehingga luasannya 16 meter persegi. Begitu juga dengan ruang-ruang yang lainnya. Selanjutnya itu di analisa besaran ruang pada praktek klinik gigi. Di antara saya ambil contohnya pada ruang praktek atau pemeriksaan dengan memiliki jumlah pelaku 1 ayah atau dokter, 2 asisten dokter, 3 pasien, 4 pendamping pasien, sehingga besaran pelaku didapat 3,2. Dan di sini saya menambahkan beberapa furnitur, diantaranya yaitu kursi periksa gigi, etalase obat, meja, kursi, lemari bawah 2 bagian, lemari atas dinding 2 bagian. Dan selanjutnya dari hasilnya aktivitas pelaku ditambah furnitur ialah 10,5025, sehingga besaran aktivitas yang dihasilkan dari 20 dikurang 30%, atau besaran area pelaku ditambah besaran furnitur dapat 10,5025,
maksud saya 2,1005, sehingga mendapatkan luasan pelaku plus furnitur dan plus aktivitas ialah 12,603. Dan berikut ada layout atau denah peletakan furnitur yang sudah saya gambar. Sehingga dari hasil semua analisa ini, dari ruang praktek atau pemeriksaan dengan membutuhkan besaran ruang dengan ukuran 4x5 dengan mendapat luasan 20 meter persegi. Saya ambil contohnya satu lagi seperti pada ruang tunggu atau administrasi. Dengan memiliki jumlah pelaku yaitu 1. Petugas administrasi, 2. Pasien dan pendamping pasien. Dengan besaran area pelaku dapat hasil 5,6. Dan pada ruangan ini saya menambahkan furnitur, diantaranya ialah meja administrasi, vas bunga, kursi, meja, dan sofa. Sehingga aktivitas pelaku ditambah furnitur ialah mendapat hasil 10,105. Sehingga besaran aktivitas 20 dikurang 30% atau besaran area pelaku ditambah besaran furnitur ialah mendapat hasil 2,021. Sehingga luasan pelaku plus furnitur dan aktivitas mendapat hasil 12,126. Berikut adalah layout atau denah dari hasil peletakan furnitur yang telah saya buat. Sehingga besaran ruang yang didapatkan ialah 4x4 meter persegi, sehingga mendapat luasan 16 meter persegi. Begitu juga dengan ruang lainnya seperti ruang istirahat pegawai dan kamar mandi klinik. Sehingga dari hasil besaran atau luas total dari bangunan mendapat 238,85 meter persegi. Selanjutnya masuk ke analisa persyaratan ruang. Pada analisa persyaratan ruang ini terdapat beberapa ruang, yaitu diantaranya ruang teras, ruang tamu, kamar tidur utama, kamar tidur anak pertama, kamar anak kedua, ruang keluarga, ruang makan, ruang sholat atau mushola, ruang baca, dapur, kamar mandi utama, kamar mandi, ruang cuci jemur, gudang, garasi atau karpet pemilik, ruang praktek atau pemeriksaan, ruang tunggu atau administrasi, ruang istirahat pegawai, dan KM klinik atau kamar mandi klinik. Di analisa persyaratan ruang ini terdapat yaitu persyaratan pencahayaan baik alami maupun buatan. Selanjutnya penghawaan baik alami maupun buatan, view, kebisingan, sirkulasi, dan vegetasi. Dan sini saya membuat 3 perbedaan, yaitu dengan warna biru yaitu membutuhkan, warna hijau kurang membutuhkan, dan warna orange tidak membutuhkan. Saya ambil contohnya pada teras. Pada persyaratan ruang di teras, pencahayaannya membutuhkan alami dan buatan, dan penghawaan alami membutuhkan dan buatan tidak membutuhkan. Di persyaratan ruang view-nya saya membutuhkan, di kebisingan kurang membutuhkan, di sirkulasi tidak membutuhkan, dan vegetasi kurang membutuhkan. Begitu juga dengan beberapa ruang yang lainnya. Baik, kita lanjut ke analisa dari matriks hubungan ruang. Pada analisa matriks hubungan ruang ini saya sudah membuat matriks, yaitu dari beberapa ruang dari hasil dari kebutuhan ruang sebelumnya, sehingga mendapatkan ada beberapa ruang. Dan pada ruangan ini saya membuat ada ruangan yang berhubungan langsung, hubungan tidak langsung, dan tidak berhubungan.
contohnya saja, pada ruang teras dan ruang tamu saya membuat hubungan langsung. Dan hubungan yang tidak langsungnya itu terdapat pada ruang tamu atau dengan kamar tidur utama. Dan contohnya yang tidak berhubungan yaitu pada ruang teras dengan kamar tidur utama. Begitu juga dengan semua beberapa ruang yang lainnya. Dan selanjutnya masuk pada sketsa ruang dari hasil matriks hubungan ruang yang saya bedakan menjadi beberapa, yaitu dengan ruang yang berhubungan langsung, ruang hubungan tidak langsung, dan ruang tidak berhubungan. Berikut adalah gambar atau sketsanya. Selanjutnya masuk pada analisa sirkulasi ruang dari beberapa pelaku atau penghuni. Saya ambil contohnya seperti ayah memiliki sirkulasi menuju ke teras, dari teras menuju carport, dari carport menuju garasi, dan dari teras menuju ruang tamu, dari ruang tamu menuju ke ruang makan, dari ruang makan menuju ke ruang praktek, dan dari ruang makan menuju ke kamar tidur utama, dan dari kamar tidur utama menuju KM utama atau kamar mandi utama, dan dari ruang makan menaiki tangga atau masuk ke lantai 2 yaitu terdapat ruang keluarga, dan menuju ke ruang baca, dari ruang keluarga menuju kamar mandi atau WC, dan selanjutnya menuju pada musola. Ambil contohnya lagi satu seperti pada ibu. Dari sirkulasi ruang yang ibu jalani yaitu dari teras menuju carport, dari teras menuju ruang tamu, dari ruang tamu menuju ruang makan, dari ruang makan menuju dapur, dari dapur menuju ke ruang cuci jemur, dari ruang cuci jemur menuju gudang, dan dari ruang makan menuju kamar tidur utama, dari kamar tidur utama menuju kamar mandi atau KM utama, dan dari ruang makan menaiki tangga menuju ke lantai 2 yaitu pada ruang keluarga, dari ruang keluarga menuju ruang baca, dan dari ruang keluarga menuju ke kamar mandi atau KMWC, dan dari KMWC bisa menuju ke musola atau ruang sholat. Begitu juga dengan analisa sirkulasi pada beberapa pelaku lainnya seperti anak pertama, anak kedua, tamu, pasien klinik, dan pegawai klinik. Selanjutnya kita masuk pada organisasi ruang. Sini saya sudah membuat organisasi ruang yang dimulai dari main trans, rumah tinggal, dan klinik, yaitu menuju carport, dari carport menuju teras, dari teras menuju ruang tamu, dari ruang tamu menuju ruang makan. Dari ruang makan bisa menuju ke kamar tidur utama, dan kamar tidur utama bisa menuju ke kamar mandi atau WC utama, dan dari ruang makan menuju KMWC, dan dari ruang makan menuju ruang cuci dan jemur, dan dari ruang makan bisa menuju ke ruang praktek atau pemeriksaan, dari ruang praktek pemeriksaan menuju ke kamar mandi atau WC dokter dan pegawai, dari ruang praktek atau pemeriksaan menuju ruang tunggu atau administrasi, dari ruang tunggu administrasi menuju KM atau WC pasien. Dari ruang makan sebelumnya dapat menuju pada dapur, dari dapur menuju gudang, dan dari dapur menuju garasi. Dan dari ruang makan naiki tangga menuju ke lantai 2 yaitu menuju kepada ruang keluarga. Dari ruang keluarga menuju kepada ruang baca, dari ruang keluarga menuju ke kamar mandi atau WC, dari ruang keluarga menuju musola, dari ruang keluarga menuju kamar tidur anak pertama, dan dari ruang keluarga menuju kamar tidur anak kedua. Dan selanjutnya kita masuk pada diagram bubble. Di sini saya sudah membagi beberapa area, di antaranya di area A area parkir kendaraan, B area menerima tamu, C area makan, D area tidur, E area mandi, BAB, BAK, dan
BAK penghuni, F area mandi, BAB BAK, G area memasak, H area cuci dan jemur, I area menyimpan barang, J area menyimpan kendaraan penghuni, K area baca, L area istirahat dan nonton TV, M area sholat, N area praktek atau pemeriksaan, O area tunggu atau administrasi, P area istirahat pegawai, Q area BAB dan BAK dokter dan pegawai, R area BAB dan BAK pasien. Dan sini saya sudah membagi beberapa warna sebagai beberapa zona, yaitu terdapat beberapa zona publik, zona semi publik, zona privat, zona semi privat, dan zona servis. Dan sini sudah saya membuat garis dari sirkulasi yang hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Berikut adalah gambaran diagram bubble-nya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pola tata masa. Di dalam pola tata masa ini sudah saya membagi beberapa zona tapak, yaitu daripada lantai 1 dan lantai 2. Dan pada zona tapak saya membuat beberapa zona, diantaranya itu zona publik, zona semi publik, zona privat, zona semi privat, zona servis, carport, drainase, dan jalan. Berikut adalah dari pola tata masa lantai 1, lantai 2, dan pada area tapak ini terdapat GSB jalan dengan ukuran 8 meter sehingga mendapat hasil 5 meter. Dari GSB jalan yang 4 meter mendapat hasil 3 meter. Selanjutnya masuk pada konsep atau gubahan massa. Dan sini saya membuat konsepnya dari bentuk dasar persegi panjang. Dari bentuk dasar persegi panjang saya membuat 3 dimensi persegi panjang, lalu menambah massa persegi panjang menjadi 3 buah massa. Selanjutnya memotong massa atau subsiratif di bagian depan, samping kanan kiri, atas dan belakang untuk menyesuaikan posisi blok plan atau pola tata massa berdasarkan hasil penjuningan ruang. Dan lalu selanjutnya menambah massa atau adiptif di bagian samping kanan dan belakang untuk menyesuaikan posisi blok plan atau pola tata massa berdasarkan hasil dari penjuningan ruang. Berikut adalah sketsa ruang yang saya buat dari hasil dari konsep gubahan massa. Selanjutnya kita masuk pada analisa pada tapak atau analisa pada set tapak. Tapak berlokasi pada alamat Jalan Selamat Ketaren nomor 48, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luasan area atau luasan lahan 350 meter persegi dan memiliki batasan. Di area sebelah utara terdapat jalan kolam dan di seberang jalan gudang, dan di seberang jalan terdapat gudang MMTC logistik, dan di sebelah timur lahan kosong, di sebelah selatan lahan kosong, dan di sebelah barat Jalan Selamat Ketaren, dan di seberang jalan terdapat lahan kosong. Berikut adalah peta dari lahan atau site. Dan tapak atau site ini terdapat kontur tanah, yaitu kontur tanah datar dan padat pada site tapak. Di depan site terdapat kontur tanah miring dengan kemiringan 10 derajat. Pada analisa site tapak memiliki potensi lahan, yaitu seperti posisi site atau tapak berada di jalur lalu lintas atau jalan raya dan jalan pemukiman. Di jalur lalu lintas banyak dilintasi oleh kendaraan pribadi, angkot, dan pengangkut barang. Jalan pemukiman banyak dilintasi kendaraan pribadi, dan lokasi atau posisi site ini didukung dengan banyaknya area komersil atau perdagangan dan pendidikan. Bangunan diletakkan secara mixed house building atau
pembangunan melebar secara horizontal karena bisa mengatasi persoalan seperti kemacetan di perkotaan. Bangunan diperuntukkan sebagai rumah tinggal dan memiliki fungsi lain sebagai klinik gigi. Selanjutnya, kita masuk pada analisa sarana dan prasarana pada tapak. Dan di sini pada analisa sarana prasarana terdapat kendala, yaitu sarana pengangkut sampah jarang mengambil sampah warga. Akibatnya banyak warga di Kelurahan Kenangan Baru membuang sampah sembarangan di seluruh di saluran air dan area lahan kosong. Dari respon dan mendapat respon meminimalisir penggunaan plastik dan membuat tempat sampah di luar bangunan, memisahkan sampah organik dan anorganik agar memudahkan atau menghindari penumpukan sampah yang dapat menimbulkan serangan kuman dan bakteri. Walaupun memiliki kekurangan dan lainnya, pada analisa prasarana ini terdapat potensi, yaitu site atau tapak memiliki sarana prasarana yang memadai dan mudah dijangkau, seperti sarana pada lokasi site tapak didominasi pusat-pusat pembelanjaan, olahraga, dan pendidikan. Dan prasarana pada lokasi site atau tapak sudah memadai dengan adanya fasilitas air bersih atau PDAM, lampu jalan, listrik, jalan lebar, dan rambu lalu lintas jalan. Baik, selanjutnya masuk pada analisa matahari pada tapak. Dari analisa matahari ini terdapat potensi, yaitu masa bangunan bersinari atau terlewati matahari secara langsung. Dan memiliki kendala, fasad bangunan menghadap ke sisi barat, sehingga akan terkena sinar matahari sore dengan suhu panas sedang. Akibatnya dalam ruang pada fasad bangunan tidak terjadi atau terasa panas yang dapat mengganggu kenyamanan ruang. Dan respon fasad bangunan sisi barat dibuat lebih masif atau dibuat secondary skin sebagai filter sinar matahari masuk agar ruang pada fasad bangunan terasa sejuk dan nyaman. Selanjutnya masuk pada analisa view pada tapak. Pada analisa view ini memiliki kendala, yaitu area view dari sisi sebelah timur dan selatan terdapat lahan kosong yang ditumbuhi tanaman liar atau semak belukar yang cukup tinggi. Akibatnya masa bangunan tertutupi semak. Dan memiliki respon membuat pembatas site atau tapak dengan tembok pembatas yang berukuran tinggi 1,5 meter sampai 2 meter. Dan potensi dari tapak ini, view sebelah barat dan utara terdapat jalan yang melintasi site yang mampu menarik perhatian sehingga bangunan memiliki fungsi tambah, yaitu klinik gigi. View sebelah utara, barat, dan timur terdapat lahan kosong dan jalan sehingga tidak mengganggu atau bangunan mudah dilihat dari bahu jalan. Selanjutnya masuk pada analisa pencapaian atau sirkulasi pada tapak. Pada pencapaian sirkulasi ini memiliki potensi: 1. Jalan Selamat Ketaran memiliki arah lalu lintas sistem 2 arah dan memiliki ukuran jalan yang cukup besar, yaitu 8 meter. 2. Jalan Selamat Ketaran memiliki jalur sirkulasi pejalan kaki dan memiliki kendala, jalan kolam hanya memiliki arah laju sistem 1 arah dan tidak memiliki jalur sirkulasi pejalan kaki. Respon, lokasi site yang mempunyai ruas jalan utama, yaitu Jalan Selamat Ketaran, yang dapat menjadi 2 akses masuk dan keluar site, yaitu main entrance dan side entrance, pintu untuk penghuni, tamu, pengunjung, dan pasien. Dan responnya satu lagi, yaitu jalan kolam dapat menjadi akses masuk dan keluar site untuk penghuni. Selanjutnya kita masuk pada analisa kebisingan. Dari analisa kebisingan ini memiliki sumber kebisingan, yaitu dari kendaraan mobil pribadi dan motor, angkutan kota, dan pengangkut barang. Potensi dari analisa kebisingan ini, sumber kebisingan tertinggi hanya berada di sebelah barat site, dengan site sebelah utara memiliki tingkat kebisingan rendah.
kendalanya, lokasi site merupakan jalan utama dan banyak dilalui kendaraan pribadi, angkot, pengangkut barang, sehingga sangat memungkinkan kebisingan terjadi pada sepanjang hari. Respon, fasad bangunan sebelah barat dan yang berhadapan langsung dengan datangnya arah sumber kebisingan dibuat secara masif atau meminimalisir bukaan dan menambahkan penggunaan dinding akustik pada ruang, menambahkan tanaman yang rimbun di sekitar bangunan untuk meredam kebisingan dari kendaraan. Lantai karpet dikombinasikan dengan rumput dan semen cetak. Selanjutnya masuk pada analisa vegetasi. Pada analisa vegetasi ini terdapat dua vegetasi di area tapak, yaitu pohon peneduh dan pohon gelodokan tiang. Dan potensi dari vegetasi ini, analisa vegetasi tapak, yaitu di sekitar site di sebelah barat dan utara memiliki vegetasi pepohonan. Sebelah barat terdapat 5 pohon peneduh dan sebelah utara terdapat 1 pohon peneduh dan 11 pohon gelodokan tiang dengan berukuran besar dan 8 berukuran kecil, sehingga sebelah utara site terasa sejuk. Kendalanya, di dalam site tidak memiliki vegetasi pepohonan karena site hanya lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar atau tanaman liar. Respon, menanam vegetasi pohon di dalam site untuk penghijauan yang berfungsi sebagai buffer dan filter udara maupun kebisingan agar area site menjadi sejuk dan nyaman. Selanjutnya kita masuk pada konsep. Dari hasil analisa tapak sebelumnya, kita mendapatkan konsep, yaitu pada vegetasi saya membuat konsep menanam vegetasi seperti pohon tanaman rias di dalam site untuk menghiasi atau yang berfungsi sebagai buffer dan filter udara maupun kebisingan agar area site menjadi sejuk dan nyaman. Saya menambahkan vegetasi pohon angsana, pohon trembesi, pohon pucuk merah, dan pohon bonsai beringin Korea. Dan di area sebelah barat ini saya membuat carport sebagai entrance dan site untuk penghuni, dan saya menambahkan tempat sampah di luar bangunan dan memisahkan dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Dan dari kebisingan itu, dari analisa kebisingan sebelumnya, saya membuat konsep menambahkan dinding akustik pada ruang kamar tidur karena kamar tidur berada di depan bangunan yang memiliki kebisingan tinggi dari kendaraan. Dan di area depan itu sebagai entrance dan side entrance atau penghuni, tamu, pengunjung, dan pasien. Dan saya membuat lantai karpet dikombinasikan rumput hijau dan semen cetak. Dan saya menambahkan konsep tembok pembatas site tanpa tapak untuk sisi sebelah timur dan selatan site dengan ketinggian tembok 2 meter. Di area depan site saya menambahkan pada depan bangunan atau fasad bangunan, saya menambahkan secondary skin dan menambahkan tanaman. Dan saya menerapkan secondary skin buka tutup. Baik, selanjutnya kita masuk gambar pradesain atau gambar perancangan, yaitu yang pertama gambar sheet plan. Berikut adalah gambaran sheet plan dengan skala 1:100 dengan luas lahan 350 meter persegi dengan lebar 17,5 meter dan panjang 20 meter. Selanjutnya kita masuk pada ground plan atau denah lantai 1 dengan luas lahan 350 meter persegi dengan lebar 17,5 dengan panjang 20 meter. Luas lantai 1 memiliki luas 153,83 meter persegi dengan luas lantai 2 85 meter persegi, sehingga luas bangunan mendapat total 238,85 meter persegi dan memiliki GSB jalan, yaitu GSB Jalan Selamat Ketaren 5 meter dan jalan kolam 3 meter. KDB dari bangunan ini ialah 60% sehingga mendapat hasil 210 meter persegi. Selanjutnya
Ini adalah denah lantai 2 yang memiliki luasan tadi 85 meter persegi. Selanjutnya kita masuk ke gambar tampak depan. Berikut adalah gambaran tampak depan. Selanjutnya kita masuk pada tampak samping kiri dengan skala 1/100. Selanjutnya masuk ke gambar tampak samping kanan dengan skala 1/100. Selanjutnya gambar tampak belakang dengan skala 1/100. Dan selanjutnya kita masuk pada gambar potongan AA dengan skala 1/100. Dan selanjutnya kita masuk ke potongan BB dengan skala 1/100. Dan selanjutnya kita masuk pada gambar sketsa atas perspektif bangunan. Berikut adalah gambarannya. Selanjutnya kita masuk pada detail arsitektur. Di sini saya membuat detail arsitektur dari secondary skin yang saya terapkan pada fasad bangunan. Berikut adalah gambaran detailnya. Selanjutnya gambar detail arsitektur 2, yaitu saya membuat detail dari pintu geser. Berikut adalah gambarannya. Dan saya menerapkan dengan ukuran skala 1/20 atau skala 1/20. Sekian dari video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.